Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya April Duyangreni. Di video kali ini akan membahas terkait dengan materi mengelola sebuah proyek ERP. Yuk langsung saja simak videonya. Materi yang pertama ada terkait dengan apa yang ditampilkan penelitian tentang keberhasilan implementasi proyek ERP. Faktor-faktor tertentu mempengaruhi apakah perusahaan kekurangan atau sesuai anggaran atau justru kelebihan anggaran untuk implementasi. Pertama, perusahaan dengan anggaran kurang atau sesuai anggaran membuat lebih sedikit modifikasi daripada perusahaan dengan anggaran lebih. Terakhir, perusahaan dengan anggaran kurang dan sesuai mengelola implementasi ERP mereka dengan lebih baik dan mereka mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk menutupi biaya implementasi ERP. Selanjutnya ada penyebab kegagalan proyek sistem informasi. Dalam proyek sistem informasi, metode teknis yang buruk hanyalah salah satu penyebabnya. Dan penyebab ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan masalah-masalah yang lebih besar, seperti kegagalan komunikasi dan juga kurangnya efektivitas. Berikut ada beberapa kegagalan proyek sistem informasi. Yang pertama ada kegagalan sumber daya. Ini menyebabkan konflik orang, waktu, dan ruang lingkup proyek karena kurangnya personel dan menghasilkan sistem yang salah dengan keandalan yang buruk, kesulitan pemeliharaan, dan juga pengguna yang tidak puas. Yang kedua ada kegagalan persyaratan, di mana menyebabkan spesifikasi yang buruk terhadap persyaratan dan menyebabkan pengembangan sistem yang salah dengan banyaknya perubahan persyaratan di hilir. Yang ketiga ada kegagalan tujuan yang menyebabkan pernyataan tujuan sistem yang tidak memadai oleh manajemen yang menghasilkan penyebab pengembangan sistem yang salah dengan menyebabkan kegagalan persyaratan. Yang keempat ada kegagalan teknik, menyebabkan kegagalan menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang efektif seperti analisis atau desain terstruktur, dengan hasil menyebabkan spesifikasi persyaratan yang tidak memadai, keandalan yang buruk, biaya pemeliharaan yang tinggi, masalah penjadwalan dan anggaran. Yang kelima ada kontak pengguna. Kegagalan kontak pengguna ini menyebabkan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan pengguna sistem yang menyebabkan spesifikasi persyaratan tidak memadai dan persiapan yang buruk untuk menerima dan menggunakan sistem informasi. Yang keenam ada kegagalan organisasi, menyebabkan struktur organisasi yang buruk, kurangnya kepemimpinan atau rentan kendali yang berlebihan. Hal ini menyebabkan koordinasi tugas yang buruk, keterlambatan jadwal, dan juga kualitas yang tidak konsisten. Yang ketujuh ada kegagalan teknologi yang menyebabkan kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak tidak memenuhi spesifikasi dan kegagalan vendor untuk mengirimkan tepat waktu atau produk tidak dapat diandalkan. Hal ini menyebabkan keterlambatan jadwal, keandalan yang buruk, masalah pemeliharaan, dan juga pengguna sistem yang tidak puas. Selanjutnya ada kegagalan ukuran yang menyebabkan ketika proyek terlalu besar, kompleksitasnya mendorong kemampuan pengembangan sistem organisasi melampaui batas yang wajar. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang tidak mencukupi, persyaratan yang tidak memadai, spesifikasi, pengendalian proses yang sederhana, dan juga penggunaan metodologi yang buruk.
Selanjutnya ada kegagalan manajemen orang. Di sini menyebabkan kurangnya usaha, kreativitas yang terkekang, dan sifat antagonis yang menyebabkan kegagalan. Hal ini terjadi penundaan waktu dan juga kelebihan anggaran, spesifikasi proses yang buruk, dan juga sistem sulit dipelihara. Selanjutnya ada kegagalan metodologi. Ini menyebabkan gagal melakukan aktivitas yang dibutuhkan, sementara aktivitas yang tidak diperlukan dilakukan. Hal ini menyebabkan jika kegagalan ini dapat menyebabkan konsekuensi kegagalan sistem apapun. Untuk selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian, yaitu kegagalan perencanaan dan pengendalian disebabkan oleh penugasan yang tidak jelas, manajemen proyek dan alat pelacakan yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan penugasan pekerjaan mungkin tumpang tindih. Hasil yang diharapkan itu mungkin tidak didefinisikan dengan baik dan komunikasi yang buruk dapat terjadi. Dan yang terakhir ada kegagalan kepribadian. Hal ini menyebabkan bentrokan antar warga. Dengan hal ini dapat menyebabkan kerjasama pasif dan perlawanan terselubung, serta dengan kemungkinan tindakan balas dendam. Oke, selanjutnya ada materi terkait dengan faktor risiko dalam proyek sistem informasi. Beberapa faktor risiko dikaitkan dengan faktor organisasi, termasuk tingkat perubahan yang diusulkan, kecukupan sumber daya, dan besarnya potensi kerugian. Manajer proyek mungkin harus mengatasi masalah yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti perubahan cakupan atau tujuan, dan juga konflik antara departemen pengguna. Kurangnya komitmen pengguna, komunikasi pengguna yang tidak efektif, dan konflik antar departemen pengguna merupakan sumber risiko. Kurangnya keahlian teknis yang memadai dan kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung persyaratan proyek berkontribusi pada peningkatan waktu dan juga biaya yang melebihi anggaran dan dikaitkan dengan pengabaian proyek. Penilaian risiko proyek ini didasarkan pada ukuran proyek, pengalaman teknologi, dan struktur proyek. Dan manajer perlu mengendalikan risiko ini. Kegagalan manajemen dan pengendalian proyek yang disebabkan oleh perencanaan dan pelacakan yang tidak memadai dapat menyebabkan jadwal dan anggaran yang tidak realistis dan kegagalan proyek. Para manajer harus mengenali dan menerapkan strategi untuk meminimalkan risiko kegagalan proyek. Jika mereka mengenali sifat dan besarnya risiko yang mereka hadapi dalam menerapkan sistem ERP, mereka dapat meminimalkan risiko tersebut dengan menggunakan strategi manajemen dan pengendalian proyek untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya ada risiko dalam implementasi sistem ERP. Yang pertama ada risiko teknologi. Dalam menerapkan sistem ERP ini menimbulkan tantangan dan risiko yang unik. Nah, risiko teknologi ini bergantung pada seberapa konsisten teknologi baru tersebut dengan infrastruktur perusahaan dan lingkungan sistem operasi saat ini. Selanjutnya ada risiko organisasi, di mana area risiko kedua berkaitan dengan faktor organisasi. Ketika proses bisnis didesain ulang agar sesuai dengan paket, risiko investasi, waktu, dan biaya yang berlebihan berkurang. Kustomisasi menimbulkan risiko biaya proyek tambahan jika tidak berlebihan. Selanjutnya ada faktor manusia. Area risiko ketiga berkaitan dengan sumber daya manusia, di mana jika staf profesional TI familiar dengan modul khusus aplikasi, maka
kemungkinan penerapan sistem secara efektif akan meningkat. Namun, jika campuran keterampilan staf TI saat ini tidak mencakup pengetahuan tentang modul ERP khusus, organisasi akan mengeluarkan biaya yang signifikan untuk menentukan keterampilan tenaga kerja atau untuk memperoleh konsultan eksternal. Selanjutnya ada ukuran proyek, di mana sumber resiko yang keempat ini berkaitan dengan ukuran proyek. Untuk proyek ERP ini dapat menjadi investasi tunggal terbesar dalam proyek teknologi perusahaan yang dilakukan suatu organisasi. Nah, ukuran proyek-proyek ini yang diukur dari segi waktu, komitmen staf, anggaran, dan juga ruang lingkup ini dapat menimbulkan risiko yang cukup besar dan menyebabkan meningkatnya kekhawatiran akan akuntabilitas di pihak pengguna dan juga manajemen senior. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengelola proyek ERP skala besar. Dalam pengalaman dalam mengimplementasikan paket MRP dan ERP berskala besar memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelajaran yang didapat. Komitmen dari manajemen puncak dan juga pelatihan yang memadai merupakan faktor keberhasilan yang penting untuk implementasi. Proyek ERP yang merupakan paket komersial siap pakai menimbulkan tantangan yang unik seperti dalam semua proyek yang berskala besar, dukungan manajemen puncak, kehadiran seseorang yang lebih tinggi, komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, dan juga manajemen proyek yang efektif merupakan faktor-faktor keberhasilan yang penting dalam proyek ERP. Nah, faktor-faktor implementasi ERP ini yang unik meliputi rekayasa ulang proses bisnis, memahami perubahan budaya perusahaan, dan juga menggunakan analisis bisnis dalam tim proyek. Selanjutnya ada mengelola faktor risiko dalam proyek ERP. Strategi untuk mengendalikan faktor risiko dalam proyek ERP ini meliputi komitmen manajemen untuk mendesain ulang proses bisnis, mendapatkan analisis bisnis yang memiliki pengetahuan tentang modul khusus aplikasi, mendapatkan dukungan manajemen puncak, dan membuat komitmen untuk menggunakan metodologi manajemen proyek yang disponsori oleh vendor. Selanjutnya ada perbandingan proyek ERP yang berhasil dan yang tidak berhasil. Faktor-faktor terkait dengan proyek dengan keberhasilan versus kegagalan meliputi cara proyek itu dibagi, kepemimpinan proyek, fokus proyek, peran juara proyek, dan juga fleksibilitas jadwal proyek. Untuk faktor-faktor tambahannya adalah kebutuhan pelaporan manajemen, pelatihan pengguna, dan juga tantangan teknologi. Selanjutnya ada kustomisasi. Menurut Brown and Weissey mencatat bahwa kustomisasi akan meningkatkan waktu dan biaya proyek secara drastis, dan juga penerapan praktik-praktik terbaik yang tertanam dalam paket vendor akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Salah satu manfaat utama dari ERP ini adalah rekayasa ulang proses bisnis yang dapat diperoleh dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik, tapi banyak organisasi tidak memperoleh manfaat ini karena mereka memodifikasi sistem ERP untuk menghindari keharusan melakukan perubahan. Selanjutnya ada pengguna konsultan eksternal. Manajemen konsultan eksternal yang efektif penting bagi keberhasilan proyek ERP karena konsultan dapat menawarkan keahlian yang berharga dalam proses bisnis lintas fungsi, dalam konfigurasi sistem, dan juga dalam modul khusus aplikasi, seperti modul keuangan. Namun, masalah dapat terjadi ketika manajemen mengalihdayakan seluruh proyek ERP kepada kontraktor tanpa melibatkan staf TI internal.
Selanjutnya ada manajemen hubungan pemasok. Karena ketergantungan pada vendor dan juga konsultan eksternal dalam proses implementasi ERP, penting untuk membangun hubungan yang efektif, memfasilitasi kontrak, dan memantau kontrak. Selanjutnya ada manajemen perubahan. Dalam penerapan ERP, perusahaan seringkali gagal mengatasi hambatan terhadap perubahan, terutama hambatan terhadap perubahan dalam desain pekerjaan. Nah, individu perlu memahami hubungan timbal balik yang diciptakan oleh sistem ERP. Misalnya, jika dimasukkan atau memasukkan data yang salah di suatu tempat, data tersebut akan mempengaruhi yang lain. Itu merupakan salah satu contohnya. Karena penerapan ERP ini memerlukan perubahan dalam proses bisnis, manajemen perubahan menjadi penting. Selanjutnya ada langkah-langkah bisnis. Karena banyak perusahaan gagal menerapkan manfaat spesifik dalam bentuk yang terukur di awal proyek ERP, maka sulit untuk menentukan manfaatnya. Hal ini dapat mempersulit perolehan sumber daya yang berkelanjutan, dan juga strategi keberhasilan adalah terus memantau hasil proyek dan memanfaatkan keberhasilan kecil. Selanjutnya ada faktor yang berkaitan dengan proyek. Yang pertama ada divisi proyek. Yang kedua ada kepemimpinan proyek. Yang ketiga ada fokus proyek. Yang keempat ada peran juara proyek. Dan yang terakhir ada jadwal proyek. Selain faktor yang berkaitan dengan proyek, ada juga faktor tambahan yang meliputi 1. Pelatihan pengguna, 2. Kebutuhan pelaporan manajemen, dan yang ketiga ada tantangan teknologi. Nah, tidak kerasa nih kita sudah berada di penghujung materi. Di sini saya akan menyampaikan terkait kesimpulan dari materi di video ini. Kesimpulannya adalah proyek ERP cenderung besar dan kompleks, serta memerlukan keahlian yang biasanya tidak ditemukan secara internal dalam organisasi yang menerapkan sistem ERP. Memilih vendor mungkin merupakan komitmen seumur hidup. Dalam implementasi ERP mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan organisasi dengan paket melalui rekayasa ulang proses bisnis. Kesesuaian yang erat antara vendor perangkat lunak dan juga organisasi pengguna dikaitkan secara positif dengan keberhasilan implementasi paket. Yang terpenting adalah sistem ERP ini mengintegrasikan informasi dan menstandarisasi proses, di mana jika organisasi ini menemukan hal ini konsisten dengan strategi bisnis mereka secara keseluruhan, maka mereka akan merasakan nilai yang lebih besar dari ERP. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.